Tapi saya hanya tamat SD, tapi saya hanya menilai bahwa negara kok tidak ada peri kemanusiaan dan peri keadilan sebagai masyarakat adat. Kami hidup itu merasakan seperti tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu yang terjadi. Saya ingatkan lagi untuk bangsa-bangsa yang ada di luar Pulau Jawa. Jangan terjebak dengan nama Indonesia. Nama Indonesia itu cuma nama propaganda saja untuk menyembunyikan kegiatan lokal sejumlah orang Jawa untuk kepentingan pribadi mereka. Yang nomor satu. Yang nomor dua, Indonesia itu sebuah negara sekuler yang sistem pemerintahannya terpisah dengan agama. Jadi masalah mencuri, membunuh, bagi mereka itu sudah hal biasa. Maka oleh sebab itu, bangsa-bangsa yang ada di luar Pulau Jawa, sudah saatnya kita keluar daripada Indonesia. Sebab, hidup dengan Indonesia ini, kita tidak mempunyai harapan dan masa depan yang cerah. Jadi yang bikin untuk terpecah belah bukan kami masyarakat adat. Kami ingin untuk terus bergabung dengan negara ini. Tapi yang mau bikin untuk negara ini terpecah belah adalah negara dan korporasi. Jadi kenapa di bagian utara mereka tuntut Papua merdeka? Karena bukan mereka yang buat, yang bikin adalah korporasi dan pemerintah. Jadi dalang dari semuanya adalah pemerintah dan korporasi itu. Ya, jadi mereka yang sendiri ingin untuk terpecah belah. Kami tetap ingin untuk tetap bergabung dengan negara ini. Tapi yang mau bikin terpecah belah adalah negara sendiri. Pelanggaran HAM ini bukan kami masyarakat adat yang berbuat, tapi ini korporasi dan pemerintah. Iya, satu bangsa kehilangan dia identitas itu karena dia kehilangan dia jati diri, dan itu dia kehilangan dia hutan adat. Dia punya makanan lokal pangan dari daerah tertentu, atau kita bilang makanan adat, makanan khas daerah tertentu. Itu saya pikir seperti itu. Dan hari ini gereja juga harus lihat bahwa gereja harus ada untuk mengayomi dia punya umat. Jadi kita sama-sama bagaimana hari ini berjuang untuk kita untuk tanah, untuk kita untuk generasi selanjutnya ke depan. Kalau bukan kita siapa lagi, saya kutip, kalau bukan sekarang kapan lagi, seperti itu. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript Papua. Pembahasan kali ini berfokus pada pembongkaran akal bulus yang terjadi dalam perampasan tanah di Papua Selatan, yang menjadi salah satu faktor utama mengapa banyak orang Papua ingin merdeka. Kenyataan ini perlu disadari oleh negara bahwa keinginan untuk merdeka bukanlah karena pengaruh asing seperti Inggris, Belanda, atau Amerika, melainkan karena adanya korporasi yang berlindung di balik kekuatan militer yang terus-menerus merampas tanah masyarakat adat di Papua. Korporasi-korporasi ini bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menguasai tanah-tanah tersebut. Dan inilah yang memicu ketegangan yang ada. Penting untuk dipahami bahwa perjuangan masyarakat Papua bukan hanya tentang politik global, melainkan lebih kepada perjuangan hak atas tanah yang telah mereka huni selama ratusan tahun. Pemerintah Indonesia, termasuk Presiden Prabowo, harusnya menyadari hal ini dan mendengarkan aspirasi masyarakat adat Papua. Sudah saatnya pemerintah berhenti menutup mata terhadap suara-suara masyarakat adat yang selama ini terus berjuang untuk mempertahankan hak mereka atas tanah yang menjadi bagian dari hidup dan budaya mereka. Tak hanya pemerintah, pihak tokoh agama di Papua juga seharusnya lebih fokus dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua. Sebaliknya, tidak seharusnya mereka justru mendukung korporasi yang merampas tanah-tanah adat tersebut. Ini adalah dilema yang harus dihadapi oleh para pemimpin agama dan masyarakat Papua. Apakah mereka akan berpihak pada masyarakat adat atau malah mendukung kepentingan korporasi yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat? Salah satu contoh perjuangan yang murni muncul dari kesadaran masyarakat adat adalah perjuangan masyarakat adat suku Auyu, khususnya Margaworo, yang sejak dulu berjuang untuk mempertahankan tanah adat mereka dari penguasaan paksa oleh perusahaan. Perjuangan mereka adalah bukti nyata bahwa Papua bukanlah tanah kosong. Tanah ini telah dihuni dan dikelola oleh masyarakat adat sejak zaman dahulu, dan mereka memiliki hak yang sah atasnya. Papua bukanlah daerah yang kosong atau tak bertuan. Hidup masyarakat adat Papua yang terus terhubung dengan tanah mereka menjadi dasar perjuangan mereka. Ini adalah perjuangan yang lebih dari sekadar pertarungan atas lahan, tetapi juga tentang identitas, budaya, dan hak asasi manusia yang dihormati. Selamat berpikir kritis, jangan lupa untuk selalu memberikan komentar positif dan membangun. Semoga setiap pemikiran yang kita bagikan bisa memberi manfaat dan pencerahan. Salam hormat dari channel YouTube Manuscript Papua. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Di sini kita akan membongkar akal bulus perampasan tanah adat oleh perusahaan itu sendiri. Nah, di sini sudah saya punya pembicara satu yaitu Kakak Frankie Woro selaku pemilik hak ulayat atas Margaworo itu sendiri, dan juga pembicara kedua itu ada kawan Filipus Cambu dari PBH LBH Papua Merauke. Nah, ini tanpa lama-lama lagi kita langsung melakukan, pasti pada waktu itu tuh masih awam sekali tuh. Jadi itu awalnya tuh kakak tahu dari mana nih perusahaan itu dia masuk itu? Baik, terima kasih. Waktu awal itu memang ada perusahaan yang masuk di wilayah tanah adat kami
yaitu tanah adat keluarga besar suku Wagyu. Itu orang-orang itu kami tidak kenal mereka selama ini, tapi mereka datang dengan cara-cara yang tidak bermartabat, yang tidak manusiawi, terus mencakup wilayah-wilayah tanah adat kami. Di situ mereka gunakan saudara-saudari kami sebagai jembatan dan juga memakai saudara-saudara kami untuk saudara-saudara kami itu bisa mengatasnamakan marga-marga yang lain untuk mencaplok wilayah tanah adat kami. Oke kakak, berarti ini pada saat itu tuh kakak selaku pemilik hak wilayah ini kakak tidak tahu bahwa ini sudah penandatanganan dari apa yang tadi kakak bilang gitu toh? Ya benar. Itu kira-kira bagaimana tuh? Itu siapa yang datang baru tiba-tiba mencaplokkan itu, atau kakak saudara yang kasih tanda tangan kah? Ya, waktu itu ada oknum-oknum tertentu. Mungkin kali ini saya tidak sebut nama, tapi ada oknum-oknum tertentu yang dipakai oleh pihak perusahaan. Yaitu waktu itu PT 7 Manara Group. Itu masuk sejak tahun 2013. Di situ ada 7 perusahaan. Yang terus dalam 7 perusahaan itu rencana areal yang akan dikelola oleh PT 7 Manara Group itu ada 262.000 hektar yang akan mengelola di wilayah tanah adat kami. Dari situ pada saat itu 2013 itu mereka melakukan kompensasi di Kampung Angkai. Pada saat itu mereka melakukan kompensasi dan ada saudara-saudara saya dari kampung mereka ke sana, dan di situ tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat adat, sehingga memang untuk sehingga dari situlah mulai ada pertukaran-tukaran nama-nama perusahaan, mulai dari PT 7 Manara Group itu di situ ada perubahan-perubahan karena masa izinnya itu habis, ada revisi atau apa namanya ini pergantian perusahaan. Jadi di situ mulai masuk 2017 itu mulai PT Indo Asiana Lestari. PT Indo Asiana Lestari masuk di wilayah tanah adat kami. Dan di situ memang untuk perjalanan mulai dari awal sampai dengan akhir. Oke, berarti ini pada saat perusahaan masuk ini sudah ada peralihan banyak sekali perusahaan dengan ganti nama ganti sawit ya. Iya. Terus kemarin ini kita langkah lagi nih. Saya pikir teman-teman juga pasti sudah banyak sekali yang baca terkait kakak ini. Kakak dia cukup terkenal untuk bagaimana hari ini bicara soal dia punya tanah. Jadi saya pikir teman-teman pasti sudah baca, teman-teman yang nonton podcast ini. Saya langsung langkah saja. Itu kan waktu pengajuan ke pengadilan waktu itu Makassar ya, kalau tidak salah itu pengadilan di Makassar atau Jayapura. Pengadilan negeri yang kasus pertama sebelum mengajukan kasasi itu kan pertama sudah disetujui. Pas maju kedua begini ditolak, padahal ini kakak sudah datang dengan kurang lebih 100 bukti kalau saya tidak salah baca ya. Itu sebenarnya kendala-kendala apa itu pada saat di dalam pengadilan itu, kalau kakak sebagai yang punya hak wilayah itu merasa seperti apa begitu? Baik, memang waktu itu ketika perusahaan PT Indo Asiana Lestari masuk itu banyak surat-surat gugatan, terus penolakan-penolakan itu saya ada lakukan sejak 2018 sampai dengan 2020. Di situ di 2020 saya melakukan aksi ke DPR untuk DPR harus mediasi kami bagaimana marga-marga yang terima dan juga itu, tapi kami minta ke DPR tidak respon, tidak ada tanggapan. Terus juga kami demo ke Bupati tapi tidak ada tanggapan juga. Setelah itu ada juga kami melakukan surat-surat penolak itu. Ya. Dan pada saat itu, tiba-tiba saya dengar isu-isu bahwa ada izin amdal sudah keluar. Dan pada saat itu juga saya melakukan surat mengecek informasi, keterbukaan informasi publik itu ke Bapeda dan dinas-dinas, tapi memang kami di Bovendigul agak susah. Sehingga di situ ya saya mulai cari tahu sampai ketemunya di Jayapura. Setelah ketemu amdal, memang saya sakit hati karena dalam proses amdal itu hanya pihak-pihak marga-marga yang dipakai oleh pihak perusahaan itu yang mereka menandatangani. Terus dalam proses amdal seharusnya kita sebagai pemilik hak wilayah tanah adat harus melakukan amdal itu bersama-sama supaya kita bisa tahu dampak-dampaknya. Terus saya juga jadi heran, kok kenapa perusahaan itu datang dengan cara seperti itu? Seharusnya izin-izin mulai dari izin lokasi sampai dengan izin-izin yang lain, ya itu harus ada persetujuan dari masyarakat. Tapi ini kan tidak, izin lebih dulu keluar. Itu anehnya di situ. Oke, kakak simpan dulu ya. Saya buang ke teman-teman dari
Kawan Philip dari PBH LBH Papua Merauke. Ini kalau tadi kita dengar nih ya, kira-kira dari teman-teman LBH sendiri terkait izin AMDAL dan lain-lain sebagainya, selaku teman-teman yang membantu mengadvokasi teman-teman dari Marga Woro ini, itu sejauh ini seperti apa kalau dari teman-teman LBH sendiri itu? Ya, mungkin kalau dari kami, mungkin terkait dengan izin AMDAL ini, pertama kan tadi sudah disampaikan kalau ada tindakan-tindakan yang dilakukan untuk bagaimana mencari sumber terkait dengan keterbukaan informasi publik. Mungkin yang sudah dilakukan, mungkin dalam keterlibatan teman-teman itu juga bantu untuk bagaimana lakukan surat untuk keterbukaan informasi publik ke dinas-dinas terkait seperti DPR, terus ke dinas penanaman modal satu pintu terpadu. Ya, itu provinsi kabupaten maupun provinsi. Namun ada informasi yang disampaikan terkait dengan rekam jejak bagaimana perusahaan itu dia melakukan izin yang diterbitkan itu pada tahun 2018 kah atau 21 kalau tidak salah, atau 23 di situ. Ya, baru ditemukan itu ada nomor itunya. Terus mungkin kembali lagi kalau untuk sebelum itu kan ada langkah-langkah yang dilakukan. Contohnya mungkin seperti mengadvokasikan langkah-langkah yang coba dilakukan dengan masyarakat begitu untuk bagaimana memperjuangkan hak tanahnya begitu. Mungkin itu juga yang menjadi dorongan untuk bagaimana kakak sendiri bisa berjuang, dan juga itu dari inisiatif kakak dia sendiri untuk bagaimana mau memperjuangkan haknya begitu. Jadi dalam tanda kutip itu sebelumnya tuh belum ada pihak-pihak yang terlibat untuk perjuangan ini begitu. Jadi ini murni perjuangan kakak dia sendiri begitu. Ya, mungkin itu. Saya pikir ini memang suatu problem yang cukup pelik. Kenapa saya bilang cukup pelik? Karena memang kalau kita membaca dari beberapa berita yang sudah keluar dan cukup viral ketika ada hashtag Olaison Papua, itu tuh saya pikir bagaimana sudah menceritakan sangat panjang sekali bagaimana kakak di perjuangan hampir ini sudah memasuk taruhlah 12 tahun kakak dia berjuang untuk dia tanah sendiri dan hari ini belum terjawab. Nah, kalau teman-teman dari bantuan hukum sendiri melihat situasi ini dengan kakak di perjuangan, mungkin kita butuh cerita sedikit bagaimana ketika teman-teman mengadvokasi ini. Awalnya tuh kakak dia datang ataukah memang kasusnya sudah tercium ataukah tidak, kakak dia datang sendiri terus mampir ke sini terus lapor atau seperti apa? Saya butuh itu supaya kita sama-sama bisa bongkar ini sebenarnya ini kenapa begitu. Ya, walaupun sebenarnya ya seperti itu, saya tidak perlu ngomong banyak lagi, tapi saya kasih ke teman-teman. Iya, di sini mungkin kalau dari saya akan nanti mungkin kakak dia sampaikan bagaimana prosesnya, karena di sini itu yang tadi pertama mungkin kita lakukan sama-sama bantu kakak untuk bagaimana meminta keterbukaan informasi publik untuk bagaimana kita tahu itu. Setelah langkah itu yang kita lakukan itu masuk gugatan di PT UN Jayapura. Itu kira-kira pada tahun 2023 itu tanggal 13 Maret itu kita lakukan awalan, kita masukkan berita acara atau kita masukkan ini gugatan di pengadilan tata usaha negara di Jayapura. Itu pertama, dan seterusnya itu sekitar 9 bulan sidang, terus putusan di tanggal kalau tidak salah itu 2 September. 2 September setelah itu kita kalah. Kita naik banding di pengadilan tinggi Manado. Setelah itu juga kita dampingi terus ke Mahkamah Agung. Dan sampai dengan terakhir. Tapi di sini saya tuh mau kalau kakak sendiri yang dia menceritakan bagaimana rekam jejak, bagaimana proses-proses itu. Karena di awal saya katakan bahwa proses ini memang murni kakak dia bergerak sendiri untuk bagaimana dari awal dia melakukan perlawanan, bagaimana dia cari tahu rekam jejak perusahaan begitu, dan sampai dengan di pengadilan kakak dia berjuang. Dan di satu sisi mungkin pertama kali seorang ketua marga bisa beradu di pengadilan. Jadi mungkin banyak di luar ada, tapi kalau untuk di Papua itu baru pertama kali. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, berarti kakak mungkin saya pikir kakak harus ngobrol juga bagaimana kakak situasi pada hari itu di pengadilan, terus sampai ke Mahkamah Agung, dan kita sebagai masyarakat adat, orang yang punya hak ulayat, kita bahwa kita semua nih, artinya
kalau orang bagian Bovendigul dari Muyu sana dong bilang tuh kita bawa kita pokapkop semua jalan baru, tapi masih begini begitu. Itu saya pikir kakak mesti cerita juga tuh, toh biar kita ini bisa bongkar barang ini. Waktu saya kasih kakak. Baik. Memang dari awal itu sebelum saya bergerak untuk melakukan penolakan, di situ saya juga belum pernah ada ikut-ikut komunitas atau apa begitu, organisasi-organisasi. Saya sendiri buta, tapi bagaimana saya bisa memperjuangkan dan menyelamatkan tanah dan keluarga saya, itu prinsip yang, dan saya ambil salah satu sikap untuk bagaimana saya bisa menyuarakan ini kepada pemerintah, supaya pemerintah harus melihat persoalan ini, karena menurut saya bahwa persoalan ini ancaman yang paling serius, dan ini terutama kami pikir bukan hanya saya, tetapi setelah saya kan masih ada barisan-barisan manusia setelah saya. Setelah saya mengambil salah satu sikap, di situ saya bentuk komunitas dulu sebelum saya bergerak. Saya membentuk komunitas, setelah itu baru mulai bergerak, surat-surat penolakan. Surat penolakan, dan yang tadi saya kemukakan bahwa keterbukaan informasi publik mengenai izin AMDAL, dan selanjutnya kami ke PTSP. PTSP lagi, kami cek di PTSP ternyata benar, dan selanjutnya kami ke KIP, dari KIP selanjutnya ke PTWN Jayapura, dan mungkin tadi dari LBH sudah sampaikan itu langkah-langkahnya itu yang dalam proses tahapan itu kami jalan seperti itu sampai di Mahkamah Agung. Jadi kami jalan ke Jayapura itu di PTWN Jayapura kalah, terus di PTWN Manado kalah, sampai di kasasi atau di mahkamah sana juga kalah. Jadi saya sendiri bingung karena apa? Saya ini tidak punya masalah. Dan pelanggaran HAM ini bukan saya dengan bersama saya masyarakat yang bikin pelanggaran HAM. Yang bikin pelanggaran HAM adalah negara dan korporasi. Kami hanya minta yang pertama, negara itu mewajibkan negara, yang pertama itu penghormatan. Terus yang kedua pemenuhan. Dan yang Tapi sampai hari ini penghormatan dan pemenuhan itu hanya janji-janji palsu ya. Terus yang ketiga perlindungan. Ya. Sedangkan kami masyarakat adat itu ada 3 hak alami. 3 hak alami, yaitu yang pertama hak hidup. Terus yang kedua itu hak bebas. Terus yang ketiga adalah hak memiliki. Jadi jika tanah adat kami itu digusur semua, berarti sudah tidak ada hak milik lagi. Saya sendiri bingung bahwa kok sudah ada fondasi yang difondasikan oleh negara ini. Negara tidak melihat soal fondasi sebagai dasar, yaitu Pancasila. Ini kejahatan kemanusiaan ini terus berlangsung secara masif di wilayah, bukan hanya di kami Papua, wilayah tanah adat Awiyu, dan juga bukan hanya di Papua, tapi di seluruh Nusantara. Dan ini negara sendiri menyampaikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi yang saya sendiri bingung, karena saya lihat itu bahwa, minta maaf, saya ini bukan orang yang bersekolah, tapi saya hanya tamat SD, tapi saya hanya menilai bahwa negara kok tidak ada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu apa yang dialami oleh bangsa Indonesia dulu. Kami juga orang Papua dan juga di seluruh Nusantara mengalami hal yang sama. Yaitu kita tidak merasakan itu peri kemanusiaan dan peri keadilan itu kami sebagai masyarakat adat, itu kami tidak. Jadi kami hidup itu merasakan seperti tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu yang terjadi. Jadi yang bikin untuk terpecah belah bukan kami masyarakat adat. Kami ingin untuk terus bergabung dengan negara ini. Tapi yang mau bikin untuk negara ini terpecah belah adalah negara dan korporasi. Jadi kenapa di bagian utara mereka tuntut Papua merdeka? Karena bukan mereka yang buat, yang bikin adalah korporasi dan pemerintah. Jadi dalang dari semuanya adalah pemerintah dan korporasi itu. Jadi mereka yang sendiri ingin untuk terpecah belah. Padahal sudah negara sendiri bahwa Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Kami tetap mau ingin untuk tetap bergabung dengan negara ini. Tapi yang mau bikin terpecah belah adalah negara sendiri. Pelanggaran HAM ini bukan kami masyarakat adat yang berbuat, tapi ini korporasi dan pemerintah. Iya, karena pada dasarnya itu sebagai masyarakat adat itu sudah pasti akan menjunjung tinggi nilai-nilai dan kebudayaan yang ada di setiap daerah atau suku tertentu begitu. Tapi lagi-lagi hari ini pemerintah dalam hal korporasi, yaitu perusahaan dan antek-anteknya hari ini tidak mengindahkan itu, tidak mengindahkan bagaimana masyarakat adat hari ini sebagai seorang masyarakat adat seperti itu. Kakak, terus begini, hari ini dari yang perusahaan dong janji-janjikan ke kakak dorang itu tuh kira-kira dong sudah penuhi kah belum? Sampai sekarang saya yakin pasti belum. Mungkin kakak bisa ini sedikit kakak kasih tahu kita begitu. Janji-janji itu waktu itu dalam sosialisasi pertama itu mereka janji bahwa nanti ketika kalau perusahaan masuk itu nanti mulai dari anak masih kecil masih di perut sampai dengan dewasa itu semua akan ada nomor rekening.
Dan itu setiap bulan akan digaji. Terus yang kedua air bersih, ketiga mobil, biaya pendidikan. Saya dalam hati berpikir bahwa apa yang kamu janji, karena saya tahu bahwa di Papua bagian mana yang investasi mensejahterakan masyarakat Papua itu sendiri. Kok kami di Bovendigul saja pemilik tanah saja melarat kok. Mana pemilik tanah yang punya rumah mewah, punya mobil mewah, anak-anak dikuliahkan ke luar negeri, tidak ada. Kalau ada salah satu pemilik tanah yang bilang dia itu sejahtera, saya tidak percaya, karena di seluruh Papua ini kami mengalami hal yang sama. Dan faktanya di Asiki Korindo saja mana pemilik tanah yang sejahtera. Wilayah Getentiri omong kosong, janji-janji palsu. Di MAM omong kosong, terus wilayah Merauke ini semua omong kosong. Jadi jadi saya herannya begini, negara ini sendiri bilang bahwa NKRI harga mati. Saya bingung dengan itu. Saya orang bodoh ya, minta maaf. Saya orang bodoh, tapi kok negara bilang NKRI harga mati, tapi kami ini bingung, kok dipaksa kami karena otsus saja kami lihat itu gagal, terus saya sendiri saja berjuang sampai ke mahkamah saja tidak ada keadilan kok. Dan ini hak konstitusional yang saya berjuang, bukan saya pencuri orang punya barang. Karena pemerintah harus bedakan, ada dua, hak turun-temurun. Jadi kami ini hak turun-temurun, di negara kan hanya datang menguasai. Jadi yang tadi saya bilang bahwa negara harus yang pertama penghormatan, pemenuhan, dan juga perlindungan. Tiga itu yang negara harus melakukan. Tapi ini dengan cara-cara yang tidak manusiawi, tidak bermartabat. Orang mau masuk di rumah tuh harus ketuk pintu dulu. Masa langsung tanpa ketuk pintu, mungkin salam ke apa begitu, baru orang bisa masuk di orang rumah. Kalau tanpa ketuk pintu dan tiba-tiba kan tabrak, pasti orang akan bilang bahwa ini pencuri. Orang sudah bisa tahu. Oke. Ini sekarang saya mau tanya dari kacamata sebagai teman-teman dari bantuan hukumnya. Dari apa yang kakak dicerita nih ternyata cukup kompleks ya, cukup kompleks. Jadi kira-kira dari pandangan kacamata hukum, dari apa yang sudah kakak dicerita nih, kira-kira itu pasal berapa yang dilanggar dalam undang-undang apa? Saya pikir kita perlu itu, dan kita perlu kasih tahu ke luar sana supaya orang-orang lebih paham begitu kenapa seperti itu, supaya kita bisa lihat, kita bisa bongkar ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi-korporasi hari ini atau oleh perusahaan-perusahaan dalam hal konteks perampasan tanah adat ini. Apalagi kalau kita lihat hari ini undang-undang terkait masyarakat adat itu masih sangat seperti itulah, kita tahu bersama itu ya. Jadi mungkin dari kacamata sebagai teman-teman bantuan hukum itu seperti bagaimana? Waktu dan tempat saya kasih. Ya, baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin dari saya tidak bisa sampaikan secara spesifik, secara detail, tapi di sini kita tahu negara kita negara hukum, yang mana kita anut sistem hukum civil law, yang dimana ada undang-undang, ada hukum adat, dan ada hukum Islam. Dan di sini jelas bahwa dalam Undang-Undang Dasar itu di mana ada diatur tentang untuk perlindungan kepada masyarakat adat, itu pasal 18B, dan juga kita di Papua, di negara Indonesia ini kan kita dikhususkan, kita punya itu namanya Undang-Undang Otonomi Khusus, dan juga di Bovendigul itu sendiri itu kan punya Perda. Di Papua kalau tidak salah itu cuman ada 4 kabupaten yang punya Perda begitu. Dan juga yang berikut, yang terakhir paling kecil itu aturan adat, yang dimana yang tadi sudah disampaikan kalau masyarakat adat itu sudah punya aturan, punya tatanan budaya begitu. Dan saya rasa kalau dengar dari cerita ini, kita harus berpikir begini, sebelum negara itu ada, itu masyarakat adat itu sudah ada. Jadi sebelum negara itu terapkan dia punya aturan, itu masyarakat adat sudah punya aturan begitu. Dan di sini saya perlu sampaikan kalau begini, pemerintah tuh dia bisa hadir, dia bisa ada itu karena ada masyarakat adat, ada kelompok orang yang tinggal, baru pemerintah itu dia bisa turun dan dia bisa mengakomodir masyarakat itu sendiri. Tapi kalau kita mau lihat, kita mau tarik mundur dari bawah ke atas, sebelum negara dia masuk itu masyarakat itu sudah hidup, sudah tumbuh, sudah berkembang itu dengan tatanan-tatanan kebiasaan mereka itu. Apalagi tadi sudah disampaikan kalau kita negara yang bagaimana kita Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana kita punya ada kesatuan kita yang bagaimana melekat dengan adat, dengan budaya, aktivitas kita itu kan memang melekat sekali begitu. Jadi saya rasa negara memang harus lihat bagaimana negara harus menghargai juga begitu. Jangan ketika ada pesta-pesta kemerdekaan, acara-acara kenegaraan, baru negara mau pakai atribut-atribut budaya begitu. Mungkin itu sih, artinya kita lihat sekarang, jangan saat momen-momen baru kita menggunakan itu atribut-atribut adat begitu. Karena saya rasa kita harus hargai, apalagi masyarakat adat. Mungkin
dari saya seperti itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kawan Philip. Ini mungkin kita ke part terakhir ya. Kakak saya mau tanya nih, bukan saya mau tanya tapi dari situasi hari ini kakak kita langsung lihat tuh bagaimana. Terus kalau kemarin kita ada kegiatan besar terkait solidaritas Merauke, kita melihat itu sedikit sekali orang yang datang untuk peduli untuk tanah ini. Kita kontekskan kita untuk tanah sebagai orang Papua. Kalau dalam Bovendigul orang Muyu bilang nuka, kita semua ini begitu toh. Jadi saya harap kakak, mungkin bukan saya harap tapi kakak mungkin ada 1-2 kata melihat situasi hari ini bagaimana kita sudah tidak peduli dan kita tanah adat. Artinya kita sudah tidak peduli dan kita tanah, nanti kita kehilangan kita jati diri. Sama hidup di mana sebagai perempuan ini? Mungkin kakak ada pesan-pesan untuk itu? Baik, saya kenapa saya bisa berjuang sampai dengan hari ini terus saya masih tetap berjuang? Karena yang pertama bahwa kita harus pikir generasi kita, karena setelah kita ada generasi lagi. Itu yang saya pikir. Terus ketika sumber-sumber pangan kami itu hilang semua, terus kami ini mau hidup di mana? Terus saya juga mau pesan kepada negara, supaya negara juga harus tahu bahwa kami juga hanya hak menguasai, kami masyarakat adat juga hak menguasai. Yang pemilik tanah adat adalah Tuhan sendiri. Dan kami di orang Kristen itu jelas, Tuhan sudah memberikan larangan kepada kami manusia dalam Alkitab itu jelas dalam Imamat 25 ayat 23 Tuhan ada bilang bahwa tanah jangan dijual mutlak, aku pemilik tanah itu sedangkan kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Dan itu sudah pas dengan hukum adat kita. Jadi sebenarnya ini kami orang Papua jadi saya tekankan kepada seluruh orang Papua supaya jangan bikin pelepasan tanah adat lagi. Karena kami sendiri yang melanggar hukum adat, dan hukum adat itu kami tidak sakralkan. Itu membuat hukum itu kembali kena kami sendiri. Nah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua di situ bahwa saya mau sampaikan kepada khusus orang Papua supaya pada saat ini juga harus dengar, simak ini baik-baik supaya yang saya mau sampaikan di sini bahwa aksesoris budaya ini dengan dia punya tatanan itu setiap suku itu sudah jelas. Jadi mulai dari sekarang pesan saya ini saya sampaikan supaya seluruh orang Papua harus dengar ini. Jangan menggunakan ini untuk kasih ke orang lain untuk pakai lagi, stop. Karena itu dan tidak boleh jual-jual barang ini lagi kepada orang lain kecuali orang adat itu sendiri. Jika kalau dari non-Papua yang datang untuk hadir di sini dan kita mau pakai atribut, itu dikukuhkan secara adat di wilayah itu, dan kalau memang sudah dikukuhkan, dia harus bagian dari keluarga itu dan juga turut mendukung dalam proses-proses itu. Tapi kalau itu tidak dilakukan, maka itu kena hukum adat. Dan itu tatanan hukum adat kami itu, ya di saya punya suku itu sudah jelas, mulai dari kepala sampai dengan anak kecil, itu sudah ada. Strukturnya sudah jelas. Hanya saja kami orang Papua sendiri yang tidak kita buang adat. Dan itu kita anggap main-main, sedangkan hukum nasional itu lemah. Sedangkan hukum adat kami itu hidup. Hanya saja karena kita tidak sakralkan dia, akhirnya kami sendiri kena hukum adat itu. Jadi mau yang kita sendiri yang bunuh kita sendiri, yang salah siapa? Kita sendiri yang salah. Nah, dalam gereja tekanan-tekanan gereja juga banyak. Saya kenapa bisa berjuang karena ini? Yang pertama, dalam gereja kan ada 2 dasar hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan itu yang dikasih. Terus yang hukum yang kedua itu bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang saya perjuangkan ini, karena di wilayah tanah adat saya itu, saya pikir dampak lingkungan. Saya punya tanah saja bisa selamat, tapi bagaimana dengan kehidupan keluarga yang lain? Maka saya itu berpikir itu, maka kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang saya perjuangkan untuk menyelamatkan tanah dan keluarga saya. Jadi bukan hanya soal urus pribadi saya, jadi yang saya bicara bukan soal pribadi, tapi ini juga untuk keselamatan kita. Itu yang, karena dampak lingkungan ini dia akan timbul dampak-dampak, dan sumber-sumber pangan kami juga akan hilang. Terus yang berikutnya, saya juga mau pesan kepada negara, bahwa kalau negara tidak mengakui kami juga tidak mengakui negara. Karena saya sudah, proses hukum ini saya maunya supaya kita hidup aman dan damai. Tapi kok negara tidak mau seperti itu. Saya sendiri bingung. Padahal kami ini masih mau bagian dari NKRI. Kalau memang negara kami ini masih bagian dari NKRI, hukum itu harus jelas. Sedangkan saya sendiri merasa saya tidak ada keadilan. Dan terus bagaimana saya bisa menyuarakan lagi, saya harus jalan kemana? Saya sekarang ada bingung.
Nah, itu yang kakak rasakan seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan supaya mungkin yang pertama bukan mungkin, tapi negara harus melihat itu persoalan ini dengan serius. Jika negara melihat persoalan ini dengan serius, pelanggaran HAM itu akan sedikit demi sedikit itu akan bisa selesai dan kami bisa hidup aman. Tetapi jika negara tidak memperhatikan dengan serius, maka konflik akan timbul di berbagai tempat. Karena di wilayah saya sekarang ini ketika perusahaan ini Indosiana itu kami sudah kasih viral di media sosial, tapi sekarang PT Asas lagi ada masuk, sekarang sudah ada bayar-bayar kompensasi. Saya bingung. Jadi kalau ada tiba-tiba meledak, jangan bilang kami separatis atau OPM. Status kami jelas. Status kami jelas bahwa kami ingin hidup aman dan damai. Dan saya sudah jalan dengan jalan damai untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini secara manusiawi. Itu yang saya sudah jalan. Jadi ketika konflik timbul, jangan salahkan kami bahwa itu OPM, itu separatis. Yang bikin untuk terpecah belah adalah negara dan korporasi. Kalau kami masyarakat adat, tidak. Ya. Selalu masyarakat adat, saya pikir dimanapun itu masyarakat adat pasti dalam konteks ini tetap masyarakat adat akan mempertahankan dia punya tanah, hak rakyat untuk hidup. Nah, ada satu poin yang saya lihat, kakak ngomong soal gereja. Terlepas itu kita lihat dari kacamata hukum, nih saya mau lihat dari kacamata hukum bagaimana. Iya, kalau dari saya sebenarnya kalau untuk gereja sendiri itu sebenarnya itu kan begini, ketergantungan untuk gereja harus bicara itu sebenarnya itu jelas bahwa gereja itu harus melindungi umatnya. Di mana umatnya itu berada di mana, itu gereja harus melindungi itu. Tapi saat ini kan kita lihat di realita kan tidak ada. Tapi sebenarnya jelas kalau dalam hierarki gereja. Tapi saya sebenarnya tidak mau bicara ke sana begitu. Tapi kalau dari pandangan saya itu cuma satu, di mana gereja dia harus tahu di mana umatnya berada, dia harus tetap tegakkan itu aturan-aturan gereja. Itu sudah jelas. Yang tadi Bapak sudah sampaikan itu jelas. Karena kepercayaan itu dia melekat ketika ada keyakinan bagaimana sebagai lembaga atau sebagai orang yang ada di situ, orang harus melihat itu. Jadi bukan dari sisi mau kepentingan negara, tapi dari sisi bagaimana dia harus melindungi umatnya, begitu. Jadi kalau untuk mau lebih detail, mau bagaimana untuk saya mau beda ke situ, sebenarnya tidak ini, karena fokus kita bagaimana kita lihat masyarakat itu dia mau berjuang, bagaimana dia mau pertahankan itu yang kita dukung. Tapi kalau untuk kita mau koreksi bagaimana gereja dia harus ini, itu jelas. Kalau satu saja, bagaimana gereja itu dia harus melindungi umatnya, di mana umatnya berada, di mana umatnya mau menuntut hak dia. Mungkin begitu. Mungkin saya tambah satu lagi, ini yang terakhir ya, saya lihat ini paling kaum muda sekali di teman-teman di Lembaga Bantuan Hukum Papua Merauke ini. Saya pikir kita perlu kasih pesan juga untuk dari teman-teman. Ini pandangan terlepas daripada bantuan hukum dan lain-lain, pandangan sebagai seorang kaum muda, yang mana kita tahu kaum muda nih ya dia punya masa untuk hari ini harus untuk baku kasih suara bahwa situasi ini sedang tidak baik-baik toh begitu. Jadi mungkin ada pesan untuk kaum muda dari kawan Filipus sendiri. Ya, kalau pesan saya tuh begini, saya hari ini berjuang bantu masyarakat karena saya posisinya anak muda, tapi semangat ini sebenarnya itu timbul dari bapak kita, kakak-kakak kita yang hari ini berjuang. Artinya mereka kalau kita lihat sudah cukup umur tapi dorang tetap berjuang. Contohnya seperti Bapak Franky sendiri, dan juga ada beberapa mama bapak-bapak yang hari ini berjuang. Ada beberapa seperti di Merauke ada Mama Yasinta, ada Bapak Vincent, terus di Bovendigul itu ada Kakak Franky sendiri, dan ada Bapak Alosius dan beberapa mama-mama yang ada begitu. Itu sebenarnya anak muda itu harus melihat itu. Bagaimana perjuangan orang-orang tua yang semangatnya itu tetap spirit seperti anak muda. Jadi pesan saya untuk anak muda di selatan Papua maupun di seluruh Papua, kita harus melihat contoh-contoh itu. Dan kita harus tetap berjuang dan kita harus tetap di belakang mereka untuk bagaimana mempertahankan tanah, hutan, dan isinya untuk kita bisa menikmati dari orang tua kita ke kita dan generasi yang akan datang. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Kakak Franky Woro dan juga kawan Filipus untuk kita punya bincang-bincang singkat di podcast hari ini. Mungkin yang saya mau petik dari yang tadi kita sudah bicara panjang lebar itu, Kakak Franky sendiri pesan begini, punya tanah ini harus dia kasih tinggal untuk dia generasi selanjutnya, seperti itu. Jadi bagaimana dia perjuangan hari ini itu untuk dia generasi berikut-berikutnya. Dan satu lagi, Kakak Franky pesan bahwa
negara harus ingat Anda bertanggung jawab atas situasi masyarakat adat hari ini seperti itu. Dan kalau yang saya mau bilang lagi terakhir dari kawan Philip itu, satu bangsa, kalau saya kutip dari secara garis besar, satu bangsa kehilangan dia identitas. Itu karena dia kehilangan dia jati diri, dan itu dia kehilangan dia hutan adat, dia punya makanan lokal pangan dari daerah tertentu, atau kita bilang makanan adat, makanan khas daerah tertentu. Itu saya pikir seperti itu. Dan hari ini gereja juga harus lihat bahwa gereja harus ada untuk mengayomi dia punya umat. Jadi kita sama-sama bagaimana hari ini berjuang untuk kita tanah, untuk kita generasi selanjutnya ke depan. Kalau bukan kita siapa lagi, saya kutip, kalau bukan sekarang kapan lagi, seperti itu. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.